أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه ورضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu sedikit kami singgung tentang dunia dan bagaimana seharusnya menyikapi dunia tersebut. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwasanya dunia ini bukanlah dalam pandangan agama bukanlah sesuatu yang hanya bersifat materi, tapi bisa atau tidak hanya sesuatu yang berwujud materi, bahkan yang berwujud materi bisa tidak dianggap sebagai dunia, tapi dunia adalah segala sesuatu yang menjerumuskan. Di sini saya ingin menukil sebuah hadits, yaitu mengapa dunia itu disebut dengan dunia. Pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwasanya dunia bisa diambil dari akar kata dana yadnu dunuan yang berarti dekat, atau dari dana yadni danian yang berarti jorok, kotor, dan rendah. Mengapa dunia itu dinamakan dunia? Karena hal itu sesuatu yang akrab dengan manusia, namun keakrabannya membuatnya dia menjadi terperosok ke dalam jurang kenistaan, terperosok kepada jurang kejauhan dari penghambaan kepada Tuhannya, di mana dia diciptakan karena itu. Terperosok, tergelinding-gelinding di jalan yang sangat licin dan penuh duri, di mana hal itu dapat menjauhkan dia dari tujuan yang utama, yaitu menjadi hamba yang dekat dengan Tuhannya, menjadi hamba yang pasrah dengan Tuhannya. Dunia ini menjadi penyebab hambanya terperosok dan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Itulah dunia. Jadi segala sesuatu dalam pandangan agama, segala sesuatu yang dapat menjerumuskan seorang hamba dari Tuhannya, menjauhkan seorang hamba dari Tuhannya, maka itu dianggap oleh agama sebagai dunia atau dunia. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersabda, "Innama summiyat dunya dunya li'annaha adna min kulli syai'." Mengapa dunia itu dinamakan dunia? Karena dia adalah sesuatu hal yang paling rendah dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala dan penghambaan kepadanya adalah sesuatu hal yang sangat agung, sangat tinggi nilainya, sangat mulia makamnya.
Maka dari itu hamba tercipta hanya untuk beribadah, hanya untuk menghamba kepadanya. Bahkan filosofi dari la ilaha illallah adalah menafikan semua penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita keluar sejenak dari pembahasan ini. Maka dari itu, mengapa para anbiya, para nabi dan rasul dan warathatul anbiya, dan siapapun yang mewarisi para nabi dan rasul selalu menjadi musuh penguasa yang zalim, selalu menjadi musuh al-mutrifin atau al-mutrafin, orang-orang yang borjuis, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, yang punya jiwa ingin menekan dan memperbudak orang lain. Mengapa selalu menjadi musuh mereka? Karena yang dikumandangkan dan yang disebarkan dan yang diajarkan oleh anbiya dan rusul, anbiya dan para utusan, serta warathatul anbiya, para pewaris mereka adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh menghamba, merendahkan diri kecuali hanya kepada Allah. Memerdekakan manusia dari penghambaan kepada selainnya Subhanahu wa ta'ala. Ini inti dari la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengapa kaum penguasa yang tiran, penguasa yang zalim itu takut dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan karena kalimatnya ini saja, tapi karena kandungan dari kalimat tersebut yang menafikan penghambaan atau penghinaan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat mereka keberatan, karena mereka biasa hidup dengan kenyamanan menindas, kenyamanan memperbudak orang lain, kenyamanan memperbodoh orang lain. Akhirnya para anbiya dan para rasul serta para warathatul anbiya, pewaris mereka, itu selalu berhadapan dan tidak pernah sepihak dengan penguasa tiran, kapanpun dan dimanapun. Ketika ada penguasa tiran, pasti musuhnya adalah para nabi dan para rasul dan para pewaris mereka. Pasti. Ketika ada penguasa tiran dan ada orang-orang yang sok agamis, yang mengklaim dirinya beragama tapi mendukung penguasa tiran tersebut, ketahuilah bahwasanya mereka pasti bukan warathatul anbiya. Karena apa? Karena ajaran dari anbiya dan rasul serta warathatul anbiya, para pewaris mereka adalah la ilaha illallah, menafikan semua penghambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang hina kecuali menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang menghamba kecuali hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika membahas tentang dunia, mengapa dunia ini dinamakan dunia? Imam Ali menyebutkan li'annaha adna min kulli syai', karena dia adalah satu hal yang paling rendah di antara segala sesuatu. Apa yang paling rendah? Yang paling rendah dari segala sesuatu adalah menjadi hamba kepada selain Allah SWT, menjadi hamba kepada makhluk Allah SWT. Keterjerumusan penghambaan itu adalah satu hal yang paling hina di maujud, di eksistensi ini. Maka dari itu manusia harus dientas dari penghambaan tersebut. Penghambaan yang menghinakan mereka itu harus dientas. Mereka harus dientas dari dunia ini yang menghinakan, dunia yang menjerumuskan.
ketika ada orang beribadah dan ibadahnya menjerumuskan dia harus dientah dari itu karena dia sedang berada di dunia. Ketika ada orang bersedekah, kemudian dia ingin menghinakan orang yang diberinya sedekah itu, dia harus dientah dari itu. Karena dia sedang berada di tempat yang paling hina. Jadi dunia adalah sebagaimana yang saya sebutkan dan disebutkan oleh Amirul Mukminin alaihissalam, yaitu segala sesuatu yang hina dan menghinakan manusia. Dan tidak ada yang lebih hina kecuali dari menghamba kepada makhluk Allah SWT. Menghamba kepada selain Allah SWT. Itu adalah keterhinaan yang sangat hina. Slogan paling populer Imam Husain alaihissalam di Karbala adalah hayat min nadillah, pantang hina. Karena itu adalah duniawi sifatnya. Sedangkan misi beliau adalah misi ukhrawi. Misi mengajak manusia menghamba hanya kepada Allah SWT, menjadi manusia merdeka yang tidak bisa diperbudak oleh siapapun, oleh apapun kecuali Allah SWT dan figur-figur yang ditentukan oleh Allah SWT, baik secara nama maupun kriteria. Tunduknya hanya kepada Allah. Karena tunduk kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan Allah, dia akan melakukan. Ketika Allah memerintahkan untuk taat kepada si fulan, baik itu secara personal maupun kriterianya sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah, maka dia juga taatnya sebenarnya kepada Allah. Karena itu perintah Allah SWT. Kembali di hadis ini adalah innama sumiyad dunya dunya li'annaha adna min kulli syai'. Dunia itu dinamakan dunia karena dia adalah sesuatu yang paling hina, paling rendah. Pertemuan yang lalu saya sebutkan tentang zuhud. Sedikit saya singgung tentang zuhud terhadap dunia. Karena dunia ini memang ada dua. Maksudnya yang disebut dunia di sini adalah materi ya. Materi itu ada dua. Ada materi yang menyampaikan manusia pada kemuliaan, ada materi yang menjerumuskan manusia pada kehinaan. Atau ada ibadah, atau ada hal, ada perilaku yang menyampaikan manusia pada kemuliaan. Ada perilaku lagi berikutnya yang menjerumuskan mereka pada kehinaan. Maka dari itu di sini juga disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu yang menjerumuskan itu mal'unah, semuanya terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, bahkan yang di dalamnya juga terlaknat. Illa, kecuali bila apa ya Rasulullah? Illa mabtughiya bihi wajhallah azza wajalla, kecuali yang dengannya dapat menyampaikan dia kepada penghambaan kepada Allah SWT, menyampaikan dia pada haribaan Allah SWT. Karena itu memang tujuan penciptaan manusia. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah. Beribadah artinya adalah menghamba kepada Allah. Tidak boleh menghamba kepada selainnya. Jadi dunia semuanya buruk. Apa yang dimaksud dunia di situ? Adalah segala sesuatu yang menjerumuskan. Tapi yang tidak menjerumuskan, illa, itu termasuk dari pengecualian dari Rasulullah SAW, yaitu kecuali sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang atau makhluk kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam di sini juga menyinggung bahwasanya dunia-duniaan. Dunia terbagi menjadi dua. Dunia balagh wa dunia mal'unah. Ini adalah tafsiran dari
hadis Rasulullah SAW tersebut. Dunia ada dua. Ada dunia yang menyampaikan seseorang pada makom atau kedudukan yang mulia, yaitu penghambaan kepada Tuhannya. Dan ada dunia yang mal'unah, dunia yang terlaknat, dunia yang menjauhkan manusia dari penghambaan, dunia yang menjerumuskan manusia dari penghambaan atau dari tujuan mulia. Na'udzubillah. Semoga kita dapat mengoreksi diri kita dan memahami bahwasanya kita sedang berada di tempat ujian dunia, alam dunia ini, di mana segala sesuatunya bisa menyampaikan kita kepada tujuan yang mulia atau bahkan menjerumuskan kita. Na'udzubillah. Jadi harus pandai-pandai membenahi diri, memahami ajaran-ajaran agama yang benar agar kita terselamatkan dari keterpurukan, dari keterjerumusan, dan sampai pada tujuan yang mulia, yaitu menjadi manusia merdeka yang selalu menghamba hanya kepada Allah SWT. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.